klarifikasi Bang Haji Rhoma Irama setelah di-framing oleh Kibin bertobat mengakui nasab Ba'alwi. Tetap beliau dalam pendiriannya sesuai dengan penelitian bahwa nasab Ba'alwi tidak pernah tersambung pada baginda Nabi Muhammad SAW. Berikut kita simak klarifikasi beliau di acara Bisikan Roma. Baik, saya ingin menjelaskan kronologi tentang ceramah saya di PBNU. Seperti apa sebenarnya? Karena ada berita bahwa Rhoma Irama sudah bertobat tentang Ba'alawi, bahwa Rhoma Irama sudah mohon ampun kepada Ba'alawi, bahwa sudah mengakui Ba'alawi keturunan Rasulullah. Tidak seperti itu, ya. Rhoma sampai detik ini masih dalam keyakinan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun undangan PBNU itu adalah saya diundang oleh seorang teman untuk menghadiri undangan itu. Katanya adalah dalam rangka memberikan tausiah di hadapan para mubaligh NU tentang bagaimana dakwah dalam musik. Oke, begitu saya datang ke PBNU, biasa seperti biasa disambut oleh pengurus. Masuklah ke ruangan ke aula. Nah, ini kejutan yang pertama, tiba-tiba di sana ada satu sosok Ba'alawi. Ada seorang Habib dengan jubah putih. Ini kejutan pertama. Loh, kok nggak dikonfirmasi sebelumnya gitu kan, bahwa akan ada penceramah dari Ba'alawi. Ini kejutan pertama. Begitu saya naik ke panggung, kejutan kedua terjadi. Ternyata Ba'alawi ini teman lama saya yang namanya Habib Muhammad Syahab. Masya Allah, beliau ini teman lama, teman karib, sahib karib. Pernah berjuang sama-sama di Partai Idaman dulu. Beliau mensupport Partai Idaman, diantaranya ketika kita mengadakan deklarasi Idaman di Tugu Proklamasi, ya, beliau nyumbang hadroh. Saya minta memang hadroh. Itulah Habib Muhammad. Ya, tentunya terjadilah satu keharuan yang luar biasa. Ketemu sahabat lama, teman lama, Masya Allah, indahnya pertemuan itu. Namun, di balik pertemuan yang mesra itu, ada satu hal yang mengganjal, adanya polemik kan gitu ya. Coba Anda bisa bayangkan nggak nih? Kami berdua tentunya, beliau juga, tengah menghadapi polemik yang dilakukan oleh Rhoma Irama nih. Rhoma Irama tidak mengakui Ba'alwi sebagai turunan Nabi. Tiba-tiba ketemu dua orang sahabat ini. Bayangin bagaimana psikologi kita tuh. Masya Allah. Oke. Dan beliau sebagai penceramah pertama, kira-kira yang diceritakan bagaimana pengalaman beliau dengan Rhoma Irama, tentang hidaman, tentang nonton film Sajadah Ka'bah pertama Kiai Zainuddin MZ, pertemuan dengan Masya Allah, macam-macam sejarah pertemuan kita, pertemanan kita luar biasa. Dan ketika saya berbicara, saya awali dengan bahwa dalam podcast saya tentang polemik nasab, berkali-kali saya utarakan tanpa kebencian, tanpa kepentingan, illa perintah Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu yang saya utarakan. Nah, selanjutnya saya menyampaikan dakwah tentang bagaimana berdakwah dengan musik terus sampai akhir. Dan diakhiri dengan foto bersama dengan penuh keharuan bersama, khususnya dengan Habib ini. Disaksikan oleh banyak media, saya lihat orang cetera. Gue udah mikir nih, ini masih barame nih. Gitu kan.
Gorengannya bakal rame nih gitu. Saya udah prediksi juga, ternyata benar. Pemirsa, maksud saya begini, bahwa sampai saat ini saya masih berkeyakinan, nggak berubah, bahwa saudara kita klan Ba'alawi memang bukan turunan Nabi. Memang dasarnya dari ini, ulama Nusantara menggugat nasab palsu dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sebelumnya beliau menulis kronik perjalanan ilmiah tentang nasab palsu Ba'alawi. Kemudian ini juga saya baca dari Rabithah Alawiyah, ya, risalah tentang Ahlul Bait dan nasab Ba'alawi. Nah, jadi sampai detik ini banyak tokoh-tokoh ulama yang punya kaliber nasional, nggak usah saya sebut namanya ya. Di antaranya ada yang bilang bahwa di Tarim itu nggak diaspal, dibiarkan pasir begitu. Bukan Yaman tidak punya uang, tetapi untuk melindungi jejak kaki para wali yang begitu banyak di Tarim. Ini astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi klaim-klaim mereka, pengakuan-pengakuan para ulama tokoh-tokoh ini ya, tidak mencerdaskan dan tidak meyakinkan, tidak merubah keyakinan saya. Bahkan terakhir ada seorang tokoh NU, seorang Gus, memberikan penjelasan tentang sejarah Ba'alawi, juga tidak merubah keyakinan saya dan keyakinan orang banyak. Karena setelah Kiai Haji Imaduddin Utsman mengadakan penelitian, disusul oleh Kiai Haji Nur Ihya meneliti juga, disusul dengan Kiai Haji Alawi Al-Bantani meneliti juga, disusul oleh Kiai Haji Ubaidillah tapi non Ba'alawi dari UIN Semarang meneliti juga ya. Dan banyak lagi Kiai Haji Mustamar meneliti juga. Semuanya penelitian mereka ternyata sinkron, bukan copy paste dari Kiai Haji Imaduddin. Masing-masing meneliti dan sinkron penelitian mereka, yaitu secara ilmu nasab dan ilmu sejarah dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8 Hijriah, anaknya Ahmad bin Isa itu cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Baru pada abad 9 akhir muncullah anak yang keempat, yaitu Ubaidillah, tasghir daripada Abdullah, anak Ahmad bin Isa. Di mana Ubaidillah ini tidak tercantum sepanjang abad 4, 5, 6, 7, 8, tiba-tiba muncul. Ini satu hal yang belum bisa dibantah oleh mereka. Dalam kitab bantahan Rabithah Alawiyah yang ditulis oleh Hanif Alatas, bahwa kebenaran satu nasab tidak perlu kitab sezaman. Ini dalil mereka. Cukup zuhrah was istifadah, zuhrah wal istifadah, termasyhur dan viral, cukup, tanpa harus ada kitab sezaman. Nah, tentunya ini yang membuat kita kurang yakin ya. Ditambah lagi, sampai detik ini belum ada yang mengcounter secara biologi, yaitu penelitian daripada Dr. Sugeng Sugiharto yang menyatakan bahwa klan Ba'alawi ini haplogrupnya G. Dalam penelitian dari satu agen DNA, yaitu familytree.dna.com, 183 kaum Ba'alawi di Yaman dan sebagian di Indonesia ternyata haplogrupnya G. Sementara haplogrup Rasulullah SAW adalah J1. Ini tidak terbantahkan sampai sekarang. Demikian tadi
uraian atau klarifikasi dari Bang Haji Rhoma Irama. Beliau tetap dalam pendirian. Sebelumnya para Ba'alwi ini selama 590 tahun belum bisa membuktikan bahwa para beliau itu adalah zuriyah Nabi. Tidak hanya berdasarkan syuhrah wal isyifadhah atau viral saja, dan viralnya juga di abad-abad akhir. Di abad-abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 Hijriah itu tidak ada ya. Viral hanya di akhir, itu tidak bisa menetapkan atau mensahihkan nasab. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.